Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Jika kemarin kita telah membahas mengenai siapakah kira-kira yang pantas menjadi ibu negara Tempest dan pendamping Rimuru, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 ladies di Tensura yang pantas untuk dijadikan waifu terbaik. Dan di bawah ini, Wong Anime telah menyusun 5 top waifu yang menurut Wong Anime merupakan para best girl dan para perempuan terbaik di seri Tensura, baik itu di manga, light novel, ataupun animenya. Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe, supaya silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Dan bagi yang sudah, Wong Anime ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Tensura adalah merupakan salah satu manga, anime, dan light novel yang memiliki banyak sekali karakter sampingan. Karenanya, banyak dari karakter-karakter di Tensura memiliki banyak sekali karakter development selain Rimuru, yang karakter development tersebut sangat luar biasa. Di season 2 kemarin sebagai contoh, kita bisa melihat beberapa karakter mengalami perkembangan yang sangat besar, yang pada akhirnya berpengaruh pada cara kita memandang tokoh-tokoh tersebut. Di season 1 kita bisa melihat perkembangan berbagai karakter lainnya, seperti misalnya Vesta dan Gabiru yang sebelumnya menjadi antagonis Rimuru pada Arc Dwargon dan Arc Invasi Orc. Dan sekarang justru mereka malah mengabdi pada Tempest dan menunjukkan kualitas kemampuan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Rimuru. Selain mereka, tentu saja kita juga bisa melihat tokoh-tokoh lainnya di Tensura juga mengalami perkembangan tersebut, termasuk diantaranya para gadis dan para perempuan yang ada di Tensura. Nah, di bawah ini Wong Anime sudah menyusun waifu-waifu tingkat atas yang tidak hanya telah mengalami perkembangan karakter luar biasa, namun juga memiliki sifat unik dan menarik yang pantas untuk membuat mereka dijadikan waifu papan atas. Berikut ini adalah top waifu yang ada di Tensura yang telah Wong Anime susun dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, dimulai dari posisi yang paling rendah, yaitu nomor 5. Sakaguchi Hinata. Salah satu waifu yang menurut Wong Anime adalah top waifu di Tensura, siapa lagi kalau bukan Hinata. Apa yang menjadikan dia pantas dijadikan waifu? Karena menurut Wong Anime, dia adalah tokoh wanita di Tensura yang dianugerahi dengan banyak sekali karakter development. Dia mungkin mengalami sekitar 3 kali transformasi mental, yang masing-masing transformasi memberikan kepada kita sisi yang berbeda dari Hinata. Perkembangannya yang pertama terjadi ketika dia menyadari kesalahannya kepada Rimuru dan berupaya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Rimuru secara damai, dan berakhir dengan mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Rimuru. Karakter development kedua terjadi ketika dia dikalahkan oleh Granville Rosso dan kemudian melakukan perjalanan waktu bersama Chloe. Perjalanan waktunya bersama Chloe ini walaupun berhasil menempa karakternya dengan pertemuan terakhirnya dengan Shizue Izawa dan menunjukkan sisi tsundere imutnya ketika melihat Rimuru, namun membuatnya di nerf besar-besaran ketika melihat kekuatan semata karena hampir seluruh kekuatannya pindah ke Chloe. Dan karakter development terakhirnya terjadi dalam pertarungannya dengan Vega di volume paling akhir Tensura, yaitu volume 19 light novel. Dan ini menunjukkan kalau Hinata berhasil mengatasi dirinya yang sebelumnya di nerf parah dan berakhir dengan dirinya menjadi pahlawan sejati. Dan 3 transformasi dirinya ini dan caranya menyelesaikan masalah di tiap fase tersebut menurut Wong Anime cukup untuk membuat Hinata dinobatkan sebagai top waifu 5 besar di Tensura versi Wong Anime. 4. Testarossa. Testarossa, sang iblis primordial putih, dikenal sebagai Geek Crimson kedua dikarenakan dia tidak lama sebelum dinamai oleh Rimuru berhasil berbuat keonaran di Kekaisaran Timur dan membuat penduduk kerajaan Silberia yang merupakan salah satu negara bagian kekaisaran berubah dari yang asalnya berpopulasi 10.000 jiwa menjadi 0 hanya dalam 1 malam saja. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah kelam kekaisaran dan menjadikan mereka sangat waspada ketika berurusan dengan para iblis, terutama iblis primordial. Dan ini juga menunjukkan kalau iblis primordial adalah salah satu entitas paling ditakuti di dunia kardinal. Bahkan makhluk setingkat Raja Iblis pun benar-benar sangat berhati-hati atas mereka. Namun suatu peristiwa terjadi dan pada akhirnya mereka menjadi jauh lebih terkontrol dan jauh lebih baik. Peristiwa tersebut adalah peristiwa perekrutan Diablo atas para sisa primordial.
baik itu primordial kuning, putih, dan ungu yang sebelumnya tidak memiliki afiliasi dan kesetiaan apapun. Kemudian Diablo sang primordial hitam rekrut sebagai bawahan Rimuru, dan kemudian Rimuru namai dan juga berikan tubuh baru. Dan setelahnya para iblis primordial ini menjadi jauh lebih terkontrol. Di antara mereka, Testarossa adalah yang paling anggun dan paling cerdas. Bukan cuma itu, dia juga mengambil wujud sebagai onesan cantik sehingga mata kita dimanjakan dengan keberadaannya, baik itu secara visual dan juga secara tingkah laku. Setelah menjadi bawahan Rimuru, Testarossa menjadi salah satu bawahan Rimuru yang paling penting ketika membicarakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dia menjadi atase militer yang bertugas sebagai duta Rimuru ketika berhubungan dengan masalah perang dan damai dengan negara lain. Begitu kompetennya dia dalam tugasnya ini, dia berhasil menyatukan seluruh negara barat di bawah naungan dan kepemimpinan Tempest hanya dalam satu pertemuan yang merupakan pertemuan pertamanya dengan negara-negara tersebut. Dan secara tersirat kita bisa melihat kesadisan efektif yang diperlihatkan oleh Testarossa dalam menyelesaikan masalah. Apabila Testarossa nanti dianimasikan, beberapa dari kalian mungkin akan meminta tubuhnya untuk diinjak satu persatu olehnya. Dan Wong Anime nggak akan menyalahkan kalian kalau kalian emang memiliki keinginan seperti ini ketika Testarossa keluar nanti. 3. Felgreen. Felgreen sang Scorch Dragon alias sang naga bara api adalah merupakan waifu top tier lainnya di daftar Wong Anime. Dia adalah waifu lainnya yang memiliki hati seperti Chloe. Sementara Chloe rela untuk menjelajah berbagai timeline hanya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, Felgreen harus menjelajah berbagai dunia di ruang angkasa, yang bahkan dimensi ruang dan waktunya sangat kacau hanya untuk menyelamatkan Rudra, satu-satunya orang yang dia cintai tersebut. Spirit dan tubuh astralnya telah terbagi-bagi ke berbagai macam dunia, sehingga Felgreen harus menjelajahi berbagai macam dunia dan dimensi untuk mencari kepingan-kepingan spirit dan roh dari Rudra tersebut. Bukan cuma itu, dia juga bahkan menunggui dan membantu setiap orang yang memiliki jiwa tersebut hingga akhir hayat mereka menjemput, dan memperlakukan orang-orang yang memiliki pecahan jiwa Rudra selayaknya memperlakukan Rudra itu sendiri, membantu mereka membuat hidup mereka sukses di kehidupan tersebut, dan menunggu hingga ajal mereka benar-benar menjemput mereka secara natural. Baru dia memanen jiwa Rudra tersebut bersamanya. Dan ini terjadi berulang-ulang di berbagai macam versi Rudra, dan setiap kali versi Rudra lain berhasil ditemukan, dia akan melakukan hal yang sama. Hingga pada akhirnya seluruh jiwa Rudra kemudian berhasil dikumpulkan kembali dan menempati jiwa seorang pemuda bernama Masayuki, yang merupakan pria berdarah campuran Jepang dan Rusia yang tinggal di negara Jepang. Tidak hanya itu, secara sifat Felgreen sangatlah tidak cemburuan. Seperti yang kita tahu, Kekaisaran Timur memiliki sistem kekaisaran di mana kaisar akan mereinkarnasikan dirinya dan memindahkan tubuhnya sendiri kepada darah dagingnya, dan kemudian memerintahkan kekaisaran tersebut selama ribuan tahun melalui metode ini. Dengan kata lain, Rudra harus menghamili perempuan lain supaya dia bisa terus memerintah selama-lamanya. Walaupun begitu, Felgreen tidak keberatan dengan hal ini, dan baginya terus berada di sisi Rudra, meraih cita-citanya adalah merupakan keinginannya yang paling dalam. 2. Chloe Obel. Pernahkah kalian menemukan seorang wanita yang begitu mencintai kalian hingga dia rela mati demi diri kita? Ya, Wong Anime duga jangankan yang mencintai kalian sampai mengorbankan nyawa, yang suka kalian satu aja mungkin nihil. Nah, Rimuru memiliki satu orang perempuan yang bersedia untuk mengorbankan nyawanya. Bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali atau bahkan mungkin ratusan hingga ribuan kali, supaya Rimuru selamat di berbagai timeline yang dia jalani. Nama perempuan tersebut siapa lagi kalau bukan Chloe Obel. Chloe seperti yang kita tahu adalah penyintas dan pelintas waktu. Dia adalah time traveler atau penjelajah masa yang berhasil menjelajah berbagai timeline atau garis waktu hanya dengan satu tujuan saja, yaitu menyelamatkan Rimuru yang di setiap timeline tersebut mati dan terbunuh. Dan ini cukup untuk membuatnya menjadi waifu terbaik di Tensura. Bahkan di volume 19 pun dia masih sempat-sempatnya untuk lagi-lagi menyelamatkan Rimuru. Dalam pertarungan Rimuru dengan Manas Michael, Chloe berhasil menghadapi Michael dan memundurkan waktu dari Manas tersebut menggunakan reverse fate, sehingga salah satu parallel existence atau keberadaan paralel milik Michael
berevolusi mundur kembali menjadi ultimate skill dari yang asalnya adalah manas. Dan ini berhasil membuat Michael dikalahkan. Kita tidak perlu panjang lebar lebih jauh membahas Chloe karena semua jasanya ini cukup untuk membuat dia menjadi waifu top terbaik di Tensura. Dan terakhir tentu saja ada nomor 1 alias waifu dengan kedudukan paling puncak di list ini. Namun sebelum kita ke nomor 1, ada seorang waifu yang menurut Wong Anime setidaknya harus berada di honorable mention di daftar ini. Kalau seandainya bukan karena bias Wong Anime tentu saja akan memasukkannya ke dalam waifu nomor 1, terlepas kemunculannya yang hanya dalam beberapa episode saja. Wanita tersebut siapa lagi kalau bukan Shizue Izawa, seorang pahlawan yang juga dikenal sebagai penguasa api. Kemunculannya hanya beberapa episode saja, namun kemunculannya yang hanya beberapa episode itu cukup untuk memberikan kesan yang mendalam kepada diri kita. Backstory-nya memberikan kepada kita betapa pilu dan sengsaranya hidupnya dan betapa kerasnya perjuangan dirinya untuk mencapai dirinya yang sekarang. Dan bukan cuma itu, kita bisa melihat betapa lemah lembutnya dirinya selama dia bersama Rimuru. Dan bahkan di cerita-cerita side story-nya, baik itu di anime, manga ataupun light novel, kita diperlihatkan betapa berharganya dia sebagai perempuan dan betapa lembutnya dirinya kepada sesamanya. Intinya, dia kuat dan independen sehingga dikenal sebagai pahlawan, namun dia juga memberikan kepada kita aura yang membuat kita sangat ingin melindunginya. Bukan karena dia manipulatif, namun karena dia sangat tulus dan berusaha menjalani hidup sebaik-baiknya terlepas dari banyaknya kelemahan dan juga banyaknya penderitaan yang dia jalani selama hidupnya. Dan terakhir, di posisi pertama alias posisi paling puncak di antara para waifu terbaik di Tensura, Wong Anime akan memberikannya kepada sang tuan putri Shuna. Shuna, seperti yang kita tahu, adalah merupakan salah satu ogre yang merupakan penyintas dari desa ogre bersama dengan Benimaru, Hakuro, Soei, Kurobe, dan Shion. Wong Anime tidak akan membahas mengenai background story-nya lebih jauh karena kebanyakan dari kita telah mengetahuinya di season 1. Tapi pada video ini kita akan membahas lebih jauh mengenai sifat dan karakter dari Shuna sendiri, supaya kita tahu kenapa Shuna pantas dijadikan jadi waifu tingkat atas dan dalam video ini nomor 1 di antara para waifu-waifu lainnya. Pasca kedatangan para ogre ke Tempest yang kemudian Rimuru namai, Shuna berperan sangat besar ketika menyangkut keperluan logistik Tempest dan meningkatkan kesejahteraan para penduduk Tempest. Dialah yang pertama kali memperkenalkan kepada Tempest kepompong ulat neraka, kain sutra yang memiliki ketahanan terhadap elemen sihir, sehingga tidak hanya Shuna memperkenalkan kepada Tempest kain untuk dipakai sebagai baju menggantikan bahan kulit yang sebelumnya diperkenalkan oleh para dwarf, namun dia juga memakai pengetahuan eksklusif bangsa ogre yang dikenal sebagai ras petarung dan kemudian menggunakannya untuk memberikan kemakmuran pada Tempest. Setelah Rimuru memperkenalkan fashion ala Jepang kepada Shuna melalui skill pembagian persepsi yang Rimuru miliki, maka Shuna mulai serius menggarap konsep butik, kosmetik, dan fashion ini dan menggunakannya di Tempest, sehingga Tempest dikenal akan produk-produk bajunya yang berkualitas. Selain fashion, Shuna jugalah yang mulai memperkenalkan patisserie dan confectionery di Tempest. Bagi kalian yang tidak tahu, patisserie pada dasarnya merujuk pada masakan yang berfokus pada kue-kue, sedangkan confectionery merujuk kepada gula-gula, permen, dan manisan. Walaupun makanan-makanan khas Tempest seperti misalnya ramen, gyoza, dan burger sangat digemari, namun reputasi Tempest begitu dikenal hingga keluar adalah salah satunya dikarenakan makanan manisnya. Setelah Yoshida, salah satu orang isekai dari Jepang yang merupakan ahli dalam masakan patisserie, berhasil Rimuru rekrut, maka tak ayal lagi, tidak ada satupun negara ketika membicarakan industri makanan, terutama makanan manis, mampu menyaingi Tempest. Dan ini semua berkat manajemen dari Shuna. Pada season 2, kita diperlihatkan karakter development yang luar biasa dari Shuna. Hal ini bisa kita lihat ketika invasi kerajaan Falmouth ke ibu kota Rimuru. Ketika invasi tersebut, Shuna adalah satu di antara para penduduk Tempest yang secara militer hampir tidak bisa melakukan apapun dikarenakan 2 barir yang dipasang ketika penyerangan tersebut. Seperti yang kita tahu, Shuna di dalam pertarungan adalah spesialis petarung sihir dan petarung jarak jauh. Di antara para Kijin yang menjadi bawahan Rimuru, dia mungkin adalah bawahan Rimuru yang paling kuat jika hanya melihat sihir saja. Namun, seperti yang kita tahu, jika melihat kekuatan fisik semata, Shuna sangatlah lemah. Dan ketika invasi Falmouth terjadi, maka 2 barir penghalang terpasang. Barir pertama yang dipasang oleh Myuran adalah
Anti-Magic Area yang secara otomatis menonaktifkan sihir apapun di wilayah tersebut. Dan sebagai ahli sihir, Shuna pada dasarnya tidak bisa apa-apa karena barir ini. Dan barir kedua adalah Holy Barir, yang pada dasarnya adalah barir yang menguraikan Magicule yang merupakan unsur pembentuk monster dan melemahkan mereka, termasuk juga Shuna. Peristiwa ini tentu saja membuat Shuna yang bukan petarung fisik dan sihirnya disegel pada dasarnya hanyalah gadis biasa pada peristiwa ini. Dan ketidakberdayaannya ketika peristiwa Falmouth terjadi membuat dia memendam kemarahan yang luar biasa. Dan kemarahannya ini dia tunjukkan dalam pertarungannya melawan Adalman. Kalau kalian penonton anime only dan bukan pembaca light novel, kalian mungkin tidak tahu kalau dalam pertarungannya melawan Adalman di season 2, Shuna sebenarnya tidak diuntungkan. Namun kemarahannya membuatnya menjadi jauh lebih tenang dan berdarah dingin di dalam pertarungan tersebut. Jika hanya melihat jumlah Magicule saja, Adalman memiliki jumlah Magicule 10 kali lipat Shuna. Namun Shuna mampu memanfaatkan ego Adalman menggunakan pengamatan dan observasinya, dan kemudian menggunakan taktik tipuan cantik yang membuat Adalman pada akhirnya mengeluarkan sihir suci yang sangat fatal pada monster. Dia berhasil membalikan keadaan, membuat Adalman dan para pasukan undead-nya hancur seketika. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang menunjukkan betapa berharganya Shuna sebagai aset, tidak hanya sebagai penyokong logistik di belakang layar, namun juga sebagai kekuatan militer. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Shuna adalah top waifu teratas Tensura versi Wong Anime. Tidak hanya di anime saja, bahkan di light novelnya pun Shuna juga melakukan satu hal yang membuat Wong Anime sekali lagi jatuh cinta kepada perempuan yang satu ini. Namun Wong Anime tidak akan menghancurkan ekspektasi kalian, karena Wong Anime tidak akan memberitahukan apakah yang Shuna lakukan nantinya, sehingga Wong Anime menganugerahkan Shuna sebagai top waifu tingkat atas. Karena di animenya mungkin eksekusi apa yang Shuna lakukan ini nanti akan menjadi jauh lebih baik. Baiklah semuanya, itulah top 5 waifu terbaik Tensura menurut Wong Anime. Kalian gak setuju dengan list ini? Coba deh, silahkan kasih versi top 5 waifu kalian di bawah. Sebelum kita berpisah, Wong Anime telah membuat video mengenai kandidat-kandidat yang menurut Wong Anime pantas untuk dijadikan ibu negara Tempest dan pendamping Rimuru sebagai pengelola Tempest. Siapa sajakah mereka? Silahkan tonton video berikut.